90,7 FM Radio Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jo, jumpa lagi dengan saya Haryanto di Panorama Pagi di kalender hari Kamis tanggal 4 April 2024. Tentunya saya tidak sendiri, sesuai dengan informasi yang sudah dipublikasikan. Saat ini saya bersama Satlantas Polres Lumajang. Telah hadir narasumber kita. Mohon maaf, satu orang ini. Beliaunya hadir sendiri karena yang lain sedang giat di lapangan, dan saat ini telah hadir adalah Ibu atau Aibda Ibu Rima Mayangga SHMH yang sudah hadir pagi hari ini untuk menyapa kita semua. Apa sih agenda kita di pagi hari ini terkait dengan Operasi Ketupat Semeru 2024. Jadi kita perlu paham, kita mengetahui bagaimana nanti libur lebaran ini bisa kita aman, kemudian di perjalanan juga lancar, tidak ada kendala apapun, kemudian kebahagiaan tentunya meraih kemenangan yang dipastikan untuk bisa kita nikmati bersama-sama. Kita sapa narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Rima Mayangga. Selamat pagi Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk masyarakat setia pendengar suara radio Semeru FM dimanapun berada. Terima kasih Ibu Rima yang sudah menyapa kita semuanya di pagi hari ini, dan tentunya kita akan lebih banyak mengetahui seperti apa sih Operasi Ketupat Semeru 2024 ini, karena kemarin dari Polres Lumajang sudah melakukan banyak giat. Mulai dari operasi keselamatan, kemudian ada operasi pekat. Banyak yang sudah dilakukan, bahkan luar biasa pelanggaran yang terjadi begitu ya, hanya dengan sekian hari. Dan saat ini kita berbicara terkait dengan Operasi Ketupat Semeru 2024. Ini Operasi Ketupat Semeru seperti apa Ibu, dan digelar mulai kapan sampai kapan, kemudian tujuannya seperti apa? Ini monggo Ibu silahkan untuk bisa menyampaikan ke masyarakat Lumajang terlebih dahulu. Iya, baik, terima kasih Pak Ari. Operasi Ketupat Semeru 2024 ya, sudah kegiatan agenda tahunan rutin ya Pak Ari ya. Siap. Nah, kalau sudah ada operasi ketupat berarti lebarannya sudah dekat. Sudah dekat. Iya, sudah dekat, sudah di depan pintu mau masuk gitu Pak Ari ya. Iya. Ya. Operasi Ketupat Semeru 2024 dilaksanakan mulai tanggal 4 April sampai dengan 16 April 2024. Di mana kegiatan ini tujuannya yaitu terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas selama kegiatan Idul Fitri tahun 2024 ini. Target operasinya mengingat bahwa mudik untuk lebaran tahun ini cukup istimewa Pak Eri, karena lonjakan arus mudik juga cukup tinggi juga. Nah, untuk memberikan rasa aman ketika masyarakat melaksanakan lebaran pada saat Idul Fitri, di Polres Lumajang khususnya sebelum kegiatan lebaran sudah melaksanakan apel gelar yang dipimpin oleh Pak Kapolres, Pak Dandim, yang dilaksanakan pada hari kemarin, hari Rabu di alun-alun. Kemudian setelah kegiatan apel gelar dilaksanakan pemusnahan barang bukti seperti miras, hasilnya yang kemarin Pak Ari, hasilnya dari operasi pekat sama operasi keselamatan kemarin seperti miras, knalpot brom kemarin sudah dilaksanakan pemusnahan. Nah, dalam pelaksanaan operasi Ketupat Semeru ini khususnya di Polres Lumajang, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, ada 3 pos pelayanan. 3 pos pelayanan, 2 pos PAM, 2 pos pengamanan, dan 1 pos pelayanan. Di mana 1 pos PAM-nya terletak di Wates Wetan, di Ranuyoso. Kemudian yang kedua berada di pos PAM Klakah, dekatnya rel kereta api Klakah itu Pak Ari. Kemudian yang ketiga adalah pos pelayanan yang tepatnya berada di depan Pasar Baru Lumajang. Iya. Oke. Siap, terima kasih Bu Rima. Dan tadi Anda pendengar dan juga yang di akun Facebook, silakan Anda bisa komentar begitu ya.
Kemudian ini WA, silakan juga Anda yang mau telepon, ini juga silakan di 082 257 931 555 terkait dengan operasi Ketupat Semeru 2024. Tadi sudah disampaikan bahwa telah digelar kemarin ya apel gelar pasukan ini oleh Bapak Kapolres Lumajang, dan di sana juga diikuti oleh banyak stakeholder yang lain. Artinya ada dari OPD terkait. Betul. Kekuatan Ibu Rima untuk tahun ini berapa personil? Karena kan yang dilakukan pada sisi pengamanan operasi Ketupat Semeru ini kan tidak hanya di jalan, Betul. tetapi tadi ada juga di pos pelayanan dan juga pengamanan seperti itu. Bahkan insya Allah juga di wisata dan tempat-tempat keramaian yang lainnya. Ini ada berapa personil yang dipersiapkan khusus untuk Polres Lumajang, Ibu Rima? Iya. Untuk dari petugas yang dipersiapkan untuk Ops Ketupat Semeru tidak hanya Polres saja ya Pak Hari ya, ada juga instansi samping juga. Untuk dari Polri sendiri terdiri dari jumlahnya 150 personil yang dilibatkan. Kemudian instansi samping ada 190 personil, di mana instansi samping itu terdiri dari Kodim, Yonif, Satpol PP, Dishub, Kesehatan, BPBD, Tim SAR, kemudian dan ada Dinas PU juga, melibatkan juga ada Pramuka juga Pak Hari sama Banser begitu. Jadi dari Polri-nya 150 dan dari instansi sampingnya sekitar dari 190. Nah, yang untuk kegiatan yang perlu diamankan tentunya biasa kan kalau sekarang mendekati Lebaran aktivitas masyarakat cukup meningkat ya Pak Ari ya. Siap. Ya terutama di pasar, gitu di pasar, kemudian di pusat-pusat perbelanjaan begitu. Jadi kita meningkatkan pengamanan di sana karena aktivitas masyarakat juga cukup tinggi. Kemudian kita juga mengantisipasi untuk kegiatan malam takbir Pak Ari. Iya, malam takbir nanti kita sudah ada rencana pengamanan untuk mengamankan malam takbir. Khususnya yang untuk yang di kota, nanti ada pamsekat utama masuk kota Lumajang Pak Ari. Ya. Pamsekat utama masuk kota Lumajang yang pertama disekat di Simpang 3 KTL 1 Sukodono. Ya, untuk yang mengarah masuk kota disekat di Simpang 3 KTL 1 Sukodono, kemudian di Simpang 3 KTL 2 depannya Denis itu Pak Ari yang mengarah dari misalkan yang dari arah Pasirian mau masuk itu disekat di sebelah sana. Kemudian yang dari arah di Simpang 3 JLT di Tukum itu. Jadi ada 3 sekat yang akan masuk kota. Begitu Pak Ari. Siap Ibu Rima. Jadi larangan takbir tidak ada karena jadi larangannya tidak ada, tetapi nanti ada penyekatan. Yang masuk ke kota. Karena bagaimanapun juga kemarin ini kenal potbrong contoh misalnya kendaraan yang seyuknya tidak muat manusia. Ini ya bak terbuka kalau sudah takbir ini pasti digunakan. Nah, ini nanti seperti apa. Ini sudah ada yang masuk Ibu Rima dari Bapak Lukman yang ada di Klaka. Apresiasi kepada Polres Lumajang, Satlantas Polres Lumajang yang kemarin telah melakukan kegiatan yang seperti di Prayuana luar biasa. Ini orang Klaka memang Pak Lukman ini. Dan mohon informasi Ibu, kami kan banyak saudara di Turen. Nah, ini seperti apa nanti kami melintas untuk ke jalur selatan tersebut? Apakah kami ada jalur alternatif atau masih bisa lewat piket 0? Karena kami yang jelas berkendara roda 4, mohon izin seperti itu. Terima kasih dari Mas Lukman yang ada di Klaka, Ibu. Iya, baik, terima kasih Pak Lukman untuk apresiasinya untuk kegiatan kami pada saat Ops Keselamatan kemarin. Betul kan melaksanakan di Prayuana karena banyak laporan masyarakat terkait generasi muda ya Pak Arya yang suka melaksanakan kegiatan balapan liar. Nah, untuk yang mengarah ke Turen atau ke Malang, ya, yang kegiatan itu kan ada perbaikan jalan. Nah, perbaikan jalan itu memang
berakhirnya diperkirakan bulan September. September. Nah, khusus untuk Lebaran ini di jalurnya dibuka, mari ya, dibuka, namun tetap harus diwaspadai, harus dibuka tapi harus buka tutup begitu, karena kan memang masih perbaikan dan belum maksimal gitu. Nanti tetap bisa dilewati karena prosesnya untuk pengerjaannya memang untuk khusus Lebaran dihentikan sementara. Proyeknya dihentikan sementara karena Lebaran, karena kan jalur kan hanya itu aja Pak Arya, satu-satunya itu. Nah, gitu. Nah, nanti kalau mungkin jalur alternatif, kalau mungkin mau ke Turen, monggo bisa melewati Ranupani. Lebih ya, ada jalan alternatif itu gitu. Oke, terima kasih dari Bapak Lukman karena ini muncul ada 3 bersamaan kalau enggak saya perhatikan nanti jenengan juga protes begitu ya. Ini dari Mas Amar yang ada di wilayah Tikung begitu. Kalau saya dengar tadi Bapak hanya ada pos pelayanan dan pengamanan di 3 titik. Untuk ke arah timur tidak ada Pak ya, dan di Sumber Suko dulu kan ada. Seperti apa? Kan anak-anak muda kadangkala kalau sudah Lebaran ini menuju wisata ini luar biasa. Mohon izin, terima kasih katanya dari Mas Amar yang ada di wilayah Tukum, Ibu. Iya. Terima kasih Pak Amar. Untuk pos itu untuk membackup pos pelayanan sama pos PAM. Namun di tingkat desa, tingkat kecamatan sudah ada polsek. Begitu. Ya, polsek tetap mengambil peran penting di wilayah masing-masing. Ya. Jadi selain ada personil di pos PAM dan posyan, personil di polsek itu yang utama Pak Ari. Ya, itu yang utama, dan nanti biasanya memang tradisi masyarakat khususnya di Lumajang, kalau sudah Lebaran, euforinya cukup tinggi. Betul. Setelah sonjo-sonjo istilahnya berlebaran ke sanak saudara, ke tetangga kanan kiri, biasanya memang merayakannya ke tempat wisata. Betul, memang. Nah, siap. di sana nanti ada, di setiap tempat wisata sudah dilaksanakan, sudah ada rencana pengamanan untuk pengamanan tempat wisata. Jadi di simpul-simpul itu sudah ada pos-posnya, pos kecil begitu di tempat wisata seperti Pantai Bambang, Wot Gale, Watu Pecah, Selo Kambang dan yang lainnya itu sudah ada pos-pos kecil yang nantinya ada yang piket. Ya, di sana juga ada pos-pos kecil yang nantinya yang ada yang piket, yang intinya untuk mengamankan kegiatan aktivitas masyarakat selama Lebaran yang merayakannya di tempat wisata begitu. Siap, oke. Terima kasih satu lagi, dan ini ada 5 rupanya yang sudah masuk Bu Rima. Ini dari Cak Saihu yang ada di Randu Agung. Mohon maaf, selamat menunaikan ibadah puasa. Kami warga Randu Agung ini selalu mir-mir Pak dengan kejadian palang pintu yang kapan hari. Apakah di operasi Ketupat Semeru 2024 ini juga ada pengamanan baik dari pihak terkait, utamanya dari Satlantas Polres Lumajang? Dicontohkan katanya ada beberapa banner sebagai bentuk himbauan agar waspada, karena kemarin itu bikin trauma warga di wilayah Randu Agung khususnya. Padahal palang pintu yang kosong katanya menurut beliau ini ada di 3 kecamatan. Terima kasih Ibu narasumber dari Amar Randu Agung. Baik, terima kasih Bapak untuk saran dan masukannya. Untuk mendekati ke wilayah Randu Agung makanya ditaruh ada pos pengamanan di Kelakah nanti yang akan membackup. Selain itu nanti akan dilaksanakan, kami koordinasi dengan instansi terkait, akan pemasangan banner-banner, kemudian himbauan secara masuk kepada masyarakat terkait jalur kereta api yang tanpa palang pintu. Dan kami juga mohon kerjasamanya, kesadaran dari masyarakat juga apabila melewati rel kereta api yang tanpa ada palang pintunya, betul, nyuwun tulung, waspada dan berhati-hati, tengok kanan kiri. Biasanya kan masyarakat sekarang sudah hafal sebenarnya Pak Ari ya. Kalau masyarakat kita sudah hafal, mungkin karena ada beberapa masyarakat yang mungkin pendatang atau bagaimana, nggih nyuwun tulung mungkin saling mengingatkan, dan kami nanti
akan melibatkan Satgas Keamanan Desa yang kemarin juga sudah diapel gelarkan oleh Pak Kapolres, dan ada buzzer juga, nanti itu kan akan kami libatkan. Oke. Ya, untuk di tingkat polsek-polsek begitu, Pak Ari. Oke, terima kasih dari Mas Amar, kemudian Mas Saihu dan juga Pak Lukman yang di wilayah utara tadi. Kemudian ini masih ada satu lagi dari Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan memang Lebaran boleh dikatakan kurang seminggu Pak Hari. Saya melihat tanggapnya dari petugas, utamanya dari Polres saat ini luar biasa memberikan layanan kepada masyarakat. Kami cuma bertanya Bapak, kan biasanya pada operasi ketupat ini bentuk dari Polri maupun satuan yang lain kan pelayanan dan sebagainya. Bagaimana dengan orang-orang yang masih bonceng tiga menggunakan kendaraan bak terbuka untuk rekreasi? Apakah itu mendapatkan sanksi tilang? Mohon dijelaskan agar masyarakat tidak sembrono karena kelalaian dan kesengajaan masyarakat untuk melakukan hal tersebut adalah musibah bagi apa ini Pak, bagi yang mengikutinya begitu ya, nggih. Matur nuwun, seperti apa Iya, ini Bu Rima? baik. Nggih. Di personel Ops Ketupat Semeru ini tidak hanya yang jaga di pos PAM sama Iya. pos pelayanan saja ya Pak Ari ya. Siap. Kami ada Satgas Kamsel Tim Lantas, ada Oke. Satgas Gakum juga, betul ya. Yang akan ada Satgas Gakum, ada Satgas Kamsel Tim Lantas, sama Satgas Torjawali Iya. yang akan berkeliling, mobiling Oke. begitu. Nah, selain kami memberikan sosialisasi seperti saat ini, dan selain memberikan himbauan di jalan, kami juga akan melaksanakan penindakan hukum bagi masyarakat yang kurang tertib peraturan lalu lintas, terutama apalagi yang ciri khasnya, tradisinya Lumajang kalau Lebaran, apalagi kalau Lebaran Ketupat. nah itu Siap. kalau belum ke pantai belum afdol. Nah biasanya masyarakat itu supaya mengangkutnya banyak dan rame-rame memang biasanya menggunakan Bak kendaraan terbuka. bak terbuka. Nah oleh karena itu kami menghimbau nyun tulung, silakan ayo kesadarannya dalam berlalu lintas. Kalau misalkan ke pantai, alternatifnya tidak harus memakai kendaraan bak terbuka Pak Ari ya. Oke. Ya bisa pakai motor, Iya, kan bisa. Tidak hanya naik bak terbuka yang resikonya cukup tinggi. Resikonya cukup tinggi. Iya. Ya jadi kami himbau untuk misalkan untuk ke tempat wisata, silakan tertib berlalu lintas, jangan memakai kendaraan bak terbuka. Karena nanti kami juga akan melaksanakan penindakan hukum di saat kami selama bertugas menemukan beberapa pelanggaran di jalan raya. Nggih. Betul. Siap, terima kasih dari Pak Hadi tadi mengingatkan. Memang biasanya ketika Lebaran pokoknya muat begitu, Iya, sepeda motor apa cukup Iya, gitu ya. iya. Ini kan mengingatkan untuk keselamatan kita bersama. Terima kasih Pak Hadi yang tidak menunjukkan alamatnya ini ya. Dan mudah-mudahan semuanya dari informasi yang bisa kita raih di pagi hari ini Bu Rima, ini masyarakat bisa memahami bahwa keselamatan bersama ini sangat penting, apalagi bagaimana untuk bisa tertib ya di jalan atau pengguna jalan di saat libur Lebaran, karena mesti harus kendaraan ini volumenya bertambah. Ini dari Mas Arif Hambali yang ada di Lumajang. Mohon maaf Ibu, di saat libur Lebaran ini memang ada operasi yang sudah dilakukan dengan nama Sandi Operasi Ketupat. Apakah ada juga pembatasan kendaraan angkutan barang? Mohon informasinya. Kemudian yang kedua, ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat menggunakan bak terbuka untuk ke Laut Bambang, apalagi yang nadar. Umpama dikasih terpal atau seperti atap begitu masih kena sanksi. Ini dari Mas Arif, ada 2 pertanyaan. Tidak apa-apa kita layani Iya, kan Bu. nggih. Monggo. Terima kasih Pak Ari, betul. Untuk pembatasan kendaraan angkutan barang ada. Oh, Nanti siap. sudah Iya. sudah diberlakukan. Kemudian nggih, untuk kalau memakai kendaraan bak terbuka Heeh. dikasih
tutup misalnya tutup, rapi ya, banget kembali gitu. lagi Ah, kepada ah. peruntukannya bak Oke. terbuka. Siap. Peruntukannya kendaraan bak terbuka adalah peruntukannya bukan untuk mengangkut Manusia, manusia, siap, iya. tapi untuk mengangkut barang ataupun hewan biasanya Pak Inggih, Arya, inggih, betul. inggih. Nah, itu untuk peruntukan kendaraan angkutan barang yang bak terbuka. Jadi nyuwun tulung walaupun diparingi Inggih, terpal atau inggih. penutup namanya tetap bak terbuka. Siap, Ya, inggih. resikonya juga tetap tinggi. Resikonya juga cukup tinggi apabila terjadi kecelakaan dan yang lainnya. Nah, kami mau lebih baik tidak menggunakan kendaraan bak terbuka untuk mengangkut manusia. Iya. Begitu, Pak. Oke, siap Mas Arif. Saya panggil Mas Arif mudahnya. Jadi apapun kalau masih status atau jenisnya bak terbuka, Bak terbuka. masih samaan kayak selimut begitu namanya masih gitu ya. Katakanlah itu. Dan ini dari Mas Samsudin, Ibu Rima. Ini masih ada 2 lagi. Mohon maaf narasumber yang terhormat. Oh, nggih. Disingkat ini ya, SIM saya pada saat Lebaran itu rupanya mati gitu, habis masa berlakunya. Mohon informasi kapan mulai dibuka dan ditutupnya untuk perpanjang atau pengambilan SIM kembali. Mohon maaf mungkin kalau di luar tema operasi Ketupat Semeru. Hanya itu Pak Har, matur nuwun dari Samsudin. Nggih. Iya. Nah, eh, untuk SIM yang mati jatuh temponya pada Iya. saat Lebaran bisa diperpanjang sebelum Oh, siap. Lebaran. Itu bisa diperpanjang sebelum Lebaran dan setelah cuti Lebaran, Oke. begitu. Nah, monggo Ibu, Bapak atau Ibu itu Bapak Samsudin. Ya, Bapak Samsudin, silakan bisa melaksanakan perpanjangan di kantor SIM sebelum Lebaran untuk mengantisipasi mungkin Iya. pada saat namanya Lebaran ya Pak Betul, Arya, namanya nggih. Lebaran pas kita seneng, ada kumpul keluarga, Betul. diajak saudara, ayo ke sana liburan ke sana, takutnya pas lupa. Siap. Nggih. Monggo silakan diantisipasi bisa dilaksanakan perpanjangan sebelum Lebaran. Nah, bisa dilaksanakan sebelum Lebaran. Kantor SIM tutup H-1 sebelum Lebaran Pak Ari. Oke, amin. Kantor SIM, kantor pelayanan SIM, kantor pelayanan Satpas Lumajang tutup sebelum H-1 sebelum Lebaran. Dan buka lagi Ibu? Dan buka lagi nanti setelah Lebaran H+4 ya. Untuk mengantisipasi itu monggo bisa diperpanjang sebelum Lebaran. Untuk mengantisipasi namanya kita manusia Betul, Pak Ari ya. siap, Ibu. Namanya kita manusia, monggo silakan diantisipasi sebelum Lebaran, monggo silakan bisa diperpanjang. Siap. Nggih. Terima kasih dari banyak, ini saya sisakan masih 2 Bu Rima agar nanti masyarakat lebih jelas, lebih paham pada operasi Ketupat Semeru 2024 ini. Monggo mungkin bisa diinformasikan dari bentuk targetnya, kemudian seperti apa sih layanan yang ada di pos pelayanan dan pengamanan itu apa di dalamnya, dan agar masyarakat lebih rinci untuk jelas Ya. mendengarkannya. Untuk pelayanan ada 2 pos PAM dan 1 pos pelayanan. Pos pelayanan yang satu berada di depannya Pasar Baru. Iya. Di sana kami memberikan pelayanan bengkel, bengkel gratis bagi kendaraan yang mungkin mengalami trouble saat di jalan. Kemudian ada pelayanan satu lagi BBM gratis, Oke. ya. Tapi BBM gratisnya ini khusus bagi yang mengalami trouble, misalkan kehabisan bensin atau Oke, bagaimana. siap. Bukan BBM gratis. Oh, BBM saya gratis. Langsung Sedang, gitu ya. nggih, ngoten. Jadi untuk memberikan pelayanan kepada pemudi atau masyarakat yang pada saat itu memang urgent, memang penting, memang membutuhkan pas Iya. kehabisan bensin di jalan. Jadi nanti kami diberikan pelayanan itu. Kemudian bisa mungkin untuk istirahat, bisa di pos PAM, bisa di pos pelayanan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan raya. Betul. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat bila mungkin yang akan melaksanakan mudik Lebaran menggunakan mobil pribadi, silahkan dicek dulu kendaraannya, masih ada waktu.
silakan dicek dulu kendaraannya, kelengkapan kendaraannya silakan dicek dulu, kemudian surat-suratnya, kemudian apabila melaksanakan mudik lebaran, bila pas namanya orang puasa, masih sedang puasa Pak Arya, mungkin pas mengantuk dan nyalanya, silakan beristirahat terlebih dahulu. Dan kami tidak menyarankan mudik lebarannya naik motor Pak Arya. Ya, kita ketahui bersama kalau mudik lebaran naik motor itu resikonya juga cukup tinggi. betul. Mungkin bisa menggunakan angkutan umum atau bagaimana. Nah, terus kalau pas mudik lebaran, kalau mungkin memang benar-benar urgent untuk menggunakan motor, nggih nyuwun tulung safety diri sendiri dilengkapi, dan jangan membawa barang-barang yang sampai di belakang itu ditaleni. Betul. Nah, itu sampai tinggi, Di munjung atasnya tinggi, orangnya. ngoten, nggih. Itu sangat bahaya bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Oke. Terima kasih, ini semuanya sudah terjawab. Tinggal 2, Bu Rima, kita masih memilih waktu ya untuk bisa dialog dengan narasumber kita. Tadi biar kita jelas bahwa ini yang mendapatkan servis atau layanan tidak manusianya saja ya. Betul, Ketika kendaraan. lelah kata Bu Rima, Iya. tetapi kendaraannya yang ini kehausan karena nggak punya BBM ya. Saat itu memang benar-benar susah. Ini ada layanan juga diberikan pinggil gratis dan BBM gratis. betul. Tapi kan terukur dan terbatas Bu ya. Betul, nggih. Nggih. Terima kasih, ini dari Cak Mudi. Selamat pagi Mas Haryanto dan narasumber. Selamat pagi. Kalau tadi dijelaskan bahwa perpanjangan SIM sudah ada waktu. Bagaimana dengan yang kendaraan pajaknya juga mati? Apakah mengikuti jadwal yang sama atau seperti apa? Karena tidak semua kendaraan masyarakat saat itu juga jatuh temponya sama. Untuk perpanjang seperti apa? Matur nuwun dari Cak Mahmudi yang Iya. ada di Lumajang. Monggo Bu Rima. Pada dasarnya perpanjangan pajak juga sama Pak Arya. Namun kalau perpanjangan pajak bisa dilakukan di mana saja. Siap. Ya, sudah banyak fasilitas-fasilitas untuk mengakses perpanjangan pajak. Seperti contohnya Alfamart, Indomaret itu sudah bisa melaksanakan untuk pembayaran pajak. Bisa online untuk mengantisipasi keterlambatan begitu. Nah, tapi alangkah baiknya kami himbau bisa dilaksanakan sebelum Lebaran gitu, bisa dilaksanakan sebelum Lebaran. Dan kalau memang betul-betul belum sempat, bisa dilaksanakan di Indomaret, di Alfamart, di tempat-tempat, di ATM juga bisa Pak Ari, untuk melaksanakan pembayaran pajak. Ada fasilitas-fasilitas bisa dilaksanakan secara online. Nah, nanti setelah melaksanakan pembayaran pajak online, nanti untuk pengesahannya bisa kembali ke Samsat untuk disahkan. Ya, kan kalau misalkan pembayaran pajak di Indomaret atau Alfamart kan hanya mendapatkan bukti sementara. Iya. Nah, bukti sementara itu nanti untuk mengantisipasi keterlambatan, setelah dicetak nanti bisa dilaksanakan pengesahan untuk terbit notis pajak yang asli di kantor Samsat. Nah, itu bisa dilaksanakan. Nggih. Gitu, Pak Ari. Terima kasih Cak Mahmudi. Ini kebetulan yang tanya orang-orang yang tertib begitu Bu ya. Amin, alhamdulillah. Jadi yang ditanyakan adalah perpanjangan SIM, sama tadi bagaimana kendaraannya takut mati membayar pajaknya. Ini orang-orang yang tertib, mudah-mudahan semuanya juga seperti itu. Kita berbicara kembali ke tema kita adalah Operasi Ketupat Semeru 2024, bahwa kemarin sudah dilaksanakan apel gelar pasukannya. Betul. Dan di sana sudah dilakukan pengecekan yang Iya. jelas kalau kita dengar dari beliau, dari Bapak Kapolres Lumajang, mereka menyampaikan dari Bapak AKBP Muhammad Zainur Rafiq SIK kemarin sudah menjelaskan banyak hal terkait dengan operasi Ketupat Semeru, karena ini terpusat Ibu ya. Iya, terpusat. Jumlahnya untuk pos keamanan dan juga dari pengamanan gitu ya. Pelayanannya ini memang jumlahnya ribuan kalau dilihat, Iya. tetapi di Lumajang tadi ada 3, jadi silahkan nanti masyarakat bisa memanfaatkan tempat-tempat tersebut. Dan ini masih bersambung terkait dengan pos Ibu, ini dari 081242 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan apresiasi kepada
jajaran kepolisian, TNI dan yang bertugas di saat Lebaran, yang lain bersenang-senang dengan keluarga tapi mereka melakukan tugasnya katanya. Kapan lebarannya Pak? Itu tanda tanya. Kemudian yang kedua, dulu rest area kalau saya ngomong begitu Pak, ini Iya. tempatnya ada di masjid, ada di mana. Sekarang kok tidak seperti itu lagi gitu. Mohon maaf hanya tanya. Kemudian yang kedua, sanksi apa? Apakah hanya berupa tilang dan diturunkan penumpangnya bagi masyarakat, misalnya orang Ranuyoso ke Laut Bambang. Kan kasihan kalau diturunkan. Dan yang ketiga, pembatasan mobil barang itu terjadwalnya Pak, mohon sekiranya kami nanti juga bisa warnen apa ini kalimatnya Bu ya, saya tidak paham dengan kalimat atau diliburkan begitu ya. Itu terima kasih dari warga Lumajang, hanya sekedar masukan Bapak dan Nimbrung di acara talkshow pagi hari ini, matur nuwun. Nggih, seperti apa Bu Rima? Iya. Memang betul kalau dulu-dulu kan rest area kan memang di dekatnya masjid. Ya. Tapi melihat situasi dan kondisi di wilayah Lumajang khususnya yang notabene sering terjadi kemacetan, oleh karena itu yang sering terjadi kemacetan itu selalu di wilayah utara Pak Arya, di wilayah Ranuyoso dan wilayah Pasar Selatan dan Kelakah. Nah, kenapa kok pos pam ditaruh di sana? Karena memang tingkat angka kemacetannya cukup tinggi untuk mengantisipasi aktivitas masyarakat, terutama di Pasar Wetan, Pasar Tumpah nggih, Pasar Tumpah itu, kemudian juga di sana juga kan sudah jalurnya kan sudah selesai perbaikan, jalurnya sudah selesai perbaikan, dan kendaraan itu biasanya cenderung lajunya kencang banget Pak Ari ya. Jadi mengantisipasi terjadinya laka lantas dan yang lainnya dilaksanakan pos pam yang pertama ditaruh di Ranuyoso untuk mengantisipasi hal tersebut. Kemudian yang kedua di pos Kelakah, karena rel kereta api di Kelakah itu kalau kereta apinya lewat, ya kereta itu antrian kan panjang ya. Betul, antrian panjang, kemudian melewati rel kereta api kan tidak seperti biasanya. Jadi kan harus pelan-pelan merambat. Jadi dia mengantisipasi hal itu. Biasanya dari tahun-tahun sebelumnya kalau dari sana antriannya beberapa kendaraan itu sudah cukup panjang itu. Waduh, sudah ini Pak Ari, apalagi volume kendaraan juga cukup tinggi begitu. Jadi ditaruh di sana tidak seperti tahun-tahun biasanya yang ditaruh di rest area. Ini khusus yang di Lumajang ya Pak Ari khusus ya, di khusus di Lumajang. betul. Yang khusus di Lumajang ada 3 itu, di Ranuyoso dan di Kelakah. Dan untuk yang di kota di pos ini pos pelayanan di Pasar Baru. Nah, kemudian untuk itu tadi mungkin Bapaknya pas ini ya, warnen atau apa gitu ya. Gitu. Iya, untuk kendaraan angkutan barang sudah akan diberlakukan. Nah, kami nyuwun tulung supaya kita bisa berlebaran, supaya masyarakat bisa berlebaran dengan baik, dengan nyaman. Kadang-kadang kan ada beberapa pengemudi atau pengusaha kendaraan angkutan barang yang mungkin agak sedikit nakal, unik ya istilahnya Pak Ari. Kayak nyuwun tulung kerjasamanya, kami nyuwun tulung kerjasamanya supaya kegiatan lebaran kita istilahnya Pak ya, lebaran kita yang merupakan agenda tahunan ini dapat dirasakan, dapat memberikan rasa aman, nyaman dan yang lainnya. Nggih nyuwun tulung dipatuhi, kemudian berlebaran dengan baik gitu, berlebaran dengan nyaman, merasakan kenyamanan dan tidak ada laka lantas dan yang lainnya. Itu harapan kami Pak Ari. Oke. Siap nggih, terima kasih. Satu lagi dari Kang Teguh, ini Ibu, pemerintah menyediakan dong harusnya Pak untuk kendaraan liburan. Nggih. Jangan cuma biasanya nilang saya Pak gitu nggih. Kami warga Indonesia nggak semua mampu
nyewa mobil layak untuk warga kurang mampu kan yang naik bak terbuka karena murah meriah katanya lah ini begitu. Iya. Monggo. Ini kalau kita baca kan tidak enak sudah masuk Iya. semuanya apapun ini Iya. tulisan dari beliau gitu Nggih, seperti apa. mungkin yang murah meriah. Ya. Ya, murah meriah tapi tidak sebanding dengan resiko yang ada Pak Ari. Iya. Iya, mungkin murah meriah, Ah, banyak apa? Enggih. Banyak orang Betul. gitu, rame-rame, senang, euforianya tinggi, tapi tidak sebanding dengan resikonya Pak Ari. Iya. Ya, tidak sebanding dengan resikonya. Kalau nanti yang resiko yang rugi sinten, yang rugi juga diri sendiri. Diri sendiri, Ya. betul Ibu. Ya kalau diri sendiri yang kena, kalau orang lain, betul. nah kan Nggih. kasihan. Jadi karena akibat beberapa oknum masyarakat yang kurang bertanggung jawab, akhirnya dampaknya dirasakan oleh semua orang, kasihan Nggih. gitu. Selain rugi diri sendiri juga kasihan orang lain. Betul. Oleh karena itu monggo alternatif ke pantai, Iya. alternatif ke liburan tidak harus menggunakan bak terbuka. Siap. Nggih. Ya, tidak harus menggunakan bak terbuka, banyak alternatif yang lainnya. Jadi monggo silakan sayangi diri sendiri, Nggih. kasihan kalau terjadi sesuatu begitu. Nggih. Resikonya cukup tinggi Pak Ari kalau Nggih. menggunakan Apalagi yang anak-anak begitu Bu Iya, ya. betul. Nggih, lebih kasihan. Oke. Kang Teguh, matur nuwun. Wah, ini cukup banyak masyarakat memberikan respon alhamdulillah pagi hari ini, juga banyak yang mendengarkan. Mudah-mudahan yang di akun Facebook gitu ya. Tadi belum sempat saya buka. Terima kasih Anda sudah memberikan perhatian yang luar biasa untuk keselamatan bersama. Ini tidak hanya untuk jenengan yang mendengar, tapi silahkan Anda juga ikut sosialisasi. Betul, harapan Bahwa kami begitu, betul, ada operasi ketupat yang dilakukan, nanti rest areanya kalau tadi yang ngomong begitu, ini ada 3 pelayanan dan juga dari pos pengamanannya. Nggih, jadi pelayanan dan pengamanan ini sudah disiapkan. Bahkan tadi kita juga bangga begitu ya karena ada bengkel, walaupun sekarang ini memiliki metik yang luar biasa misalnya, tetapi masih disediakan, dan juga BBM, tetapi juga terbatas dan terukur seperti itu. Nggih, Bu Rima, mohon maaf ini tadi ada sekian WA yang telepon, mudah-mudahan tadi yang batal, kemudian ternyata Kang Teguh juga jadi WA ya, matur nuwun, dan terima kasih kepada semuanya yang saat ini bergabung di pagi hari ini. Nggih, silahkan Bu Rima, karena memang panjenengan banyak tugas dan yang lain, maka hadir dengan seorang diri gitu ya. Tetapi tidak mengurangi nilai apa yang disampaikan, bahwa dari Polres Lumajang, ini khususnya kita berbicara yang di Polres Lumajang, ini operasinya biar lebih jelas mulai kapan, yang jelas mulai hari ini. Betul. Dan kalau memang pada apel gelar pasukannya adalah kemarin. Saat ini sudah dimulai. Silahkan Bu Rima sekaligus teman closing dan mengajak masyarakat sekiranya kebahagiaan yang diraih setelah kemenangan melakukan ibadah puasa atau Ramadan ini tetap utuh dan akan ketemu di bulan Ramadan yang akan datang, karena sebuah motivasi yang kita lakukan saat ini perjalanan dan di jalan luar biasa Pak, tingkat kepadatan kendaraan. Bahkan satu rumah saja sudah melebihi dari satu kendaraan kan begitu Bu. Kalau keluar 5 kendaraan satu rumah berapa ribu di jalan. Silahkan Bu Rima memberikan motivasi himbauan, kemudian seperti apa sih yang menjadi target sebenarnya dari operasi Ketupat Semeru tahun 2024. Baik, izin kami menyampaikan pesan dari Pak Kapolres Lumajang bahwa operasi Ketupat Semeru dilaksanakan mulai tanggal 4 April sampai dengan tanggal 16 April tahun 2024. Dan pesannya beliau pada saat takbiran, pada saat malam takbir, silahkan momen malam takbiran itu dilaksanakan untuk beribadah, istilahnya beribadah. Silakan menghindari kegiatan konvoy, merayakan Idul Fitri dengan taat peraturan untuk keselamatan kita bersama. Pada saat malam takbir silakan hindari, untuk yang anak-anak muda silakan mungkin bisa melaksanakan takbiran di masjid atau tempat ibadah. Tidak melaksanakan takbiran malam takbir itu di jalan dengan menghabiskan bensin biasanya. Betul. Kebanyakan kan kalau masyarakat Lumajang
kalau tidak berkeliling, barangnya tidak ada apa-apa, Iya. tidak ada apa-apa, tapi merayakannya dengan berkeliling, monggo untuk mungkin bisa dihindari, mungkin bisa melaksanakan malam takbir di rumah atau di Iya. tempat-tempat ibadah. Dan kami himbau juga pada saat melaksanakan mudik lebaran, Siap. silakan dicek betul-betul dicek ketika mau meninggalkan rumah, silakan betul-betul dicek untuk keamanan di rumah itu, kemudian untuk dicek betul kelengkapan berkendara saat kita menjalankan mudik lebaran, kemudian tetap patuhi peraturan lalu lintas supaya tidak terjadi laka lantas, supaya kita bisa melaksanakan lebaran bersama keluarga, bersama orang terdekat dengan nyaman, merayakan hari kemenangan itu dengan dengan selamat gitu loh Pak Betul. Ari ya. Kebahagiaan utuh Kebahagiaan begitu. utama Nggih. begitu. Nggih. Ya. Bu Rima mohon izin satu ini Bu. Iya. Dari Mas Rohim, Pak Har, memang hari ini di operasi pekat tidak diketemukan petasan katanya. Oh, iya. Tetapi bagaimana himbauan dari Polres saat ini kami butuhkan. Kami orang Wotgalih, biasanya di sana masih dar-der-dor katanya Mas Dar-der-dor, Rohim. Nggih. nggih. Nggih, Ya, silakan. nanti Bu. ada Satgas Kamsel Tipcar Lantas dan Sektor Jawali yang akan berkeliling begitu. Selain itu juga melibatkan dari polsek-polsek juga yang akan turun menghimbau dan mensosialisasikan untuk kegiatan perayaan malam takbir dan yang lainnya untuk menghindari petasan dan yang lainnya karena nanti ditakutkan resikonya juga cukup tinggi. Mungkin nanti kalau pas sudah dar-der-dor lah ternyata mengenai kita sendiri Betul. masyarakat akhirnya buatan lebaran mangke Pak Iya, Hari. siap. Ya. Nggih. Terima kasih Bu Rima di pagi hari ini. Jadi mudah-mudahan kita semuanya yang saat ini dihimbau untuk bisa lebih meningkatkan keselamatan kita. Betul. Tidak hanya di perjalanan, tetapi bagaimanapun juga di semua aktivitas kita. Iya. Karena kita keluar juga jelas saat ini jauh dekat berkendara. Iya. Nggih, maka mari kita bersama-sama meningkatkan Kamsel Kamsel Tipcar Lantas. betul nggih agar nanti kita jangan meremehkan iki riyo ndak usah helman gitu ya. Iya. Iki riyo gojeng papat gitu ya. Ini mohon hari ini kita berseru untuk bisa senantiasa menjaga keselamatan kita dan keluarga kita secara utuh. Mungkin ada tambahan Bu Rima? Baik, silakan melaksanakan mudik lebaran dengan tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri Pak Ari. Betul, Ya. siap. Mohon maaf lahir dan batin Pak Ari ya Nggih. dan seluruh mas Sama-sama. pendengar setia Radio Semeru FM dimanapun Nggih. berada. Siap, terima kasih Ibu Rima. Pagi hari ini kita memang wajib untuk kita saling memaafkan. Ini insya Allah seminggu lagi bahasa orang Lumajang Iya. sudah kita merayakan kemenangan dengan Hari Raya Idul Fitri. Bu Rima sudah memulai untuk bisa memohon maaf gitu gitu. Karena sering menyapa kita, kadangkala mungkin jawaban dari apa yang diinginkan kurang pas. Hari ini juga memohon maaf. Tetapi bagaimanapun juga Bu Rima ini punya kewajiban untuk bisa memberikan sosialisasi bagaimana kebahagiaan kita utuh. Ya jangan kebahagiaan itu ada tangisan karena laka. Betul. Kemudian kelalaian kita karena kendaraan yang tidak sesuai dengan speknya seperti Iya, itu. Jadi banyak hal. Mudah-mudahan kehadiran beliau saat ini di operasi Ketupat Semeru tahun 2024 sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Lumajang, Bapak AKBP Muhammad Jainur Rafiq SIK. Kemarin benar-benar wanti-wanti silahkan takbiran dengan penuh kebahagiaan dan kehusuan. Iya. Bukan karena euforia menang kemudian lalai begitu ya. Iya. Yang tadi sampai kata orang Wotgalih menyalakan petasan jangan dong begitu. Dan di operasi Ketupat Semeru secara utuh semuanya perilaku kegiatan kita diminta untuk lebih tertib disiplin agar kebahagiaan kemenangan kita bisa kita raih dengan utuh sama. Saya juga mohon maaf apabila ada tutur kata kami selama ini Sami-sami. bersama yang lain kepada seluruh pendengar mengucapkan mohon maaf lahir batin. Sekiranya kita nanti kita bisa silaturahmi untuk hadir dan ketemu. Tapi kalau dengan Bu Rima pasti ketemu di jalan begitu. Nggih, terima kasih Bu Rima hadirnya pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bahwa nanti operasi itu dilaksanakan mulai hari ini hingga tanggal 16 April 2024. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa waspada, hati-hati,
jangan takut dengan petugas begitu ya. Iya. Karena mereka atau beliau ini adalah sengaja membantu memberikan kebahagiaan dan meraih kemenangan tersebut. Saya Haryanto yang bertugas pagi hari ini, matur nuwun Ibu Rima. Sami-sami, Nggih, Bapak. mengucapkan terima kasih dan seluruh kru Radio Semeru FM mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Semeru sekarang dan selamanya.